أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام والصحة استقامة في هذا المجلس هادية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ذكر الله ذكرا كثيرا. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. Shadaqal azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman beserta para stafnya dan jamaahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman dan Islam. Kesehatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita aktivitaskan dalam rangka menyisihkan waktu dalam rangka thalabul ilmi. Man salaka tariqan minal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mampu menyisihkan waktu demi waktu untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan masuk surga. Semoga yang hadir pada pagi hari ini tergolong umat yang akan mendapatkan prioritas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada pagi ini tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu memberikan motivasi kepada jamaah yang dimuliakan Allah. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin mendapatkan cinta kasih sayang Allah, tentunya dunia dan akhirat, kuncinya hanya satu, fattabi'uni, ikutilah aku. Tentunya dalam segi beribadah, dalam segi bermuamalah, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar
maka Allah Subhanahu wa taala yuhibbukumullah, aku akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dunubakum, aku akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya apabila dia niat dalam kehidupannya untuk mencontoh nabinya Muhammad Rasulullah. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Itu jemaah yang dimuliakan Allah, yuk kita sama-sama evaluasi ibadah yang telah kita sama-sama laksanakan. Yuk kita sama-sama hisab ibadah dan muamalah yang telah kita sama-sama laksanakan. Apakah dalam beribadah, dalam bermuamalah kita mencontoh nabinya? Apabila kita mencontoh nabinya, Allah senang atas aktivitas kita di muka bumi ini. Amin ya rabbal. Jemaah yang dimuliakan Allah, temanya adalah amalan-amalan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah, Bu? Kesudahan yang baik. Akhir yang baik, kehidupan akhir yang baik, atau amalan-amalan yang baik di akhir dalam kehidupannya. Karena jemaah yang dimuliakan Allah, setiap manusia tidak akan luput daripada kematian. Ya, ketua yayasan kah, yang berbicara kah, yang mendengarkannya, semua pasti akan merasakan yang namanya kematian, akan melewati pintu kematian, karena itu adalah alam yang keempat yang akan kita lewati. Alam ruh yang pertama, alam rahim yang kedua, alam dunia yang ketiga, alam barzah atau alam kubur, dan alam mahsyar, dan akhirnya yang keenam adalah alam kembalinya kita adalah yaitu insyaallah kita memohon kepada Allah dimasukkan Allah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, husnul khotimah, akhir kehidupannya. Innama a'malu, setiap amal seseorang itu bukan dinilai dari permulaannya, tapi dinilai daripada akhirnya. Tuh. Siapa yang senang sepak bola? Siapa yang senang olahraga yang namanya set pertama, set kedua, set ketiga? Set pertama oke, kalah. Set kedua menang, draw. Set ketiga penentuan. Iya, begitu juga. Sama semuanya. Karena itu adalah, mohon maaf jemaah yang dimuliakan Allah, agar kita manusia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinannya kehidupan kita di dunia itu pasti ada akhirnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali husnul khotimah, akhir daripada kehidupan kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian hanya dua, tidak tiga empat, hanya dua, husnul khotimah sama su'ul khotimah. Tuh, dua-duanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan gambaran kepada kita. Basyirau wa nadhira, basyir, kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, akhir kehidupannya husnul khatim. Nadhiran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada kita, silahkan, bahwa manusia adalah makhluk yang merdeka, diberikan kemerdekaan oleh Allah. Tetapi kemerdekaan ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kehidupannya ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia bima kanu yaksibun, segala sesuatu yang kita kerjakan
akan mendapatkan apa? Sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kapan itu? Tatkala kita telah melewati pintu kematian, kita akan melihat. Qul innal mauta alladhi tafirrunahum faminha mulaqikum summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surat apa, Bu? Saya gak bahas sorban ini. Kemarin dapat sorban ini kata almarhum Pak Haji Idris, Ketua Yayasan Al-Furqan, Kiai tolong kemana pun namanya taklim dibawa ya. Tapi kalau saya udah niat akan memberikan hadiah, biasanya ditaruh di mobil gitu. Surat Az-Zum'ah ya Bu ya. Kul katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirrunahum, sesungguhnya kematian yang kamu lari akan bertemu dengannya. Subhanallah. Dalam ayat lain dibentengi dengan shadow, barangkali ya, pembatas, penghalang-halang untuk agar kita tidak bertemu dengan kematian. Pasti akan bertemu dengan kematian. Silakan, barangkali secara perlihatan kita, siapa yang ada di lingkungan kita, kayakkah, orang rakyat jelatakah, kedudukan setinggi apapun, pasti akhirnya akan bertemu dengan kematian. Maka siap-siaplah. Di atas 60 harus siap-siap, termasuk saya. 68 saya bersiap-siap. Rasulullah 63. Saya udah dapat bonus ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang bonus ini kita amalkan untuk fastabiqul khairat. Innal mautal ladzi tafirrunahum faminha mulaqikum summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahada. Lalu kematian kamu akan bertemu dengan alimul ghaib, alam-alam yang gaib. Diperlihatkanlah alam-alam gaib. Sekarang tidak terlihat alam gaib, tapi harus dipercayai oleh kita. Amantu billah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil khairi wa syarri minallahi ta'ala. Yakin harus akan bertemu itu semua. Maka kita dianjurkan untuk mengimani itu semua. Wa malaikatihi, kepada malaikat Allah. Kita yakin kepada Allah. Setelah itu yakin kepada malaikat Allah. Yakinnya mana? Ingat, di samping kiri dan kanan kita malaikat kita selalu. Kemanapun kita melangkah, dia setia mengikutinya. Apabila kita beramal kebaikan, dia mencatat kebaikannya dengan malaikat raqib. Apabila kita lengah, mohon maaf, lalai, zalim dan lain-lainnya, maka malaikat Malik itu mencatat daripada keburukan akan terhapus tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu. Summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahada, dengan jelas. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah Subhanahu wa taala membeberkan catatan amal-amal kita. Maka di sana jemaah yang dimuliakan Allah, ditafsirkan dalam kitab Saffatut Tafasir kalangan Syekh As-Sabuni.
tatkala seseorang sudah ditetapkan Allah azalnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yasta'dimun, sudah meluncur. Semua yang melayat mengetahuinya. Tetapi di sana alimul ghaibi wa syahadah, kita diperlihatkan dengan alim ghaib, dua malaikat al-muqarrabin datang, pencatat kebaikan dan keburukan kita. Dibukakanlah catatan-catatan kebaikan kita oleh malaikat raqib. Kita tersenyum dan tersenyum, senang dan senang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, duduknya kita, melangkahnya kita dari rumah ke masjid Nurul Iman ini, setiap langkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus kesalahannya atau dosanya. Setiap langkahnya Allah tingkatkan kederajatan. Tatkala hadir di sini, apapun yang kita laksanakan, sholat barangkali tahiyatul masjid, sholat sunnah subuh, dan langsung kita melaksanakan, mendirikan sholat subuh berjamaah. Subhanahu wa ta'ala, al-yawma naqdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sepi. Nanti tatkala kita dihisab, mulut kita ditutup. Al-yauma, pada hari ini aku tutup mulut mereka. Tangan-tanganmu akan berbicara, kaki-kakimu akan menjadi saksi dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Surat Yasin ayat yang keberapa, Bu? 65. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jemaah yang dimuliakan Allah, tatkala calon jenazah itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kematiannya, maka dua malaikat al-muqarrabin hadirnya. Di sana diperlihatkan kebaikan dan keburukannya. Setelah itu dia berteriak, calon jenazah apa berteriakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asyadda wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkan sejenak kematian kami. Mintanya al-munafikun, tangguhkan sejenak kematian kami. Kami akan bersedekah, kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Termasuk di sana kami akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ingat, kita akan membangun masjid, ya. Ingat, sedekah berapapun nilainya untuk masjid yang akan kita bangun. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang apa? Yang merugi tatkala kita hidup di muka bumi, termasuk orang-orang yang menyesal dalam kehidupan kita karena kita tidak mampu bersedekah berapapun nilainya. Yang penting nilainya lillahi ta'ala, Masjid Nurul Iman jadi, gitu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa amalan-amalan untuk menjadi orang-orang yang diwafatkan Allah dalam kondisi husnul khotimah? Tadi di awal saya sampaikan kematian ada dua, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Saya sampaikan dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kabar kepada orang-orang yang diwafatkan Allah dalam kondisi husnul khotimah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulu salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam kondisi thayyib, baik menurut Allah, hablum minallah baik, hablum minan nas baik menurut Allah. Maka tatkala ruhnya dipisahkan oleh Allah dengan jasadnya, ruhnya akan disambut oleh malaikat Allah.
Apa sambutannya? Yaqulu salamun alaikum, salam sejahtera untuk kalian. Subhanallah. Ruhnya wangi, malaikat menyambutnya dengan baik. Salamun alaikum, salam sejahtera. Udkhulul jannah. Subhanallah. Masuklah kalian ke surga. Saat kematian saja orang-orang yang diwafatkan husnul khotimah, Allah izinkan malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga. Pintu surga berapa? 8. Babur Royan khusus untuk puasa besok. Udkhulul jannah, masuklah ke surga. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan tuh. Jadi masuk surga itu dengan amal ibadah kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang telah kita kerjakan. Ridhonya. Kita beramal kebaikan dan Allah meridhoinya, pasti masuk surga. Satu lagi, orang-orang yang diwafatkan dalam kondisi su'ul khatimah, disampaikan dalam Al-Quran nadhiran, peringatan kepada innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimina anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takur ardullahu wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Allahu Akbar. Surat An-Nisa, dicari bu. Orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam kondisi zolimina anfusihim, zolim terhadap dirinya. Ingat, ayat itu zolim terhadap diri, bukan menzolimi orang lain. Ingat, kalau menzolimi orang lain, oh lebih-lebih. Ini zolim terhadap diri kita. Lalai. Zolim itu apa? Menempatkan suatu perkara bukan pada tempatnya. Harusnya jam sekian sholat, malah ke mall. Harusnya jam sekian melaksanakan ibadah-ibadah yang dimakzahkan, yang diwardukan, malah dia mencari apa? Kenikmatan dunia. Pada kenikmatan dunia itu hanya sementara. Dan itu adalah ujian dan ujian. Zolim terhadap dirinya, mendolimi dirinya sebagai, mohon maaf, penguasa tidak adil, tidak memberikan kemaslahatan kepada umatnya. Dolimina anfusihim. Maka jemaah yang dimuliakan, tatkala ruhnya dipisahkan oleh Allah dengan jasadnya, ruhnya disambut oleh malaikat sama, tapi dengan satu pertanyaan. Qul bima kuntum, dalam kondisi seperti apa kalian di dunia nanti? Karena malaikat-malaikat Allah yang akan menyambut daripada ruhnya itu mengetahui amalan-amalannya, menyaksikan tatkala dicabut ruhnya. Pada dalam ayat yang lain, mohon maaf, orang yang diwafatkan Allah dalam kondisi zalim, dia mempertahankan ruhnya, tidak mau keluar dari jasadnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, kata orang Sunda, digedik. Digedik di apa? Dipukul dadanya, sehingga ruhnya itu subhanallah keluarnya dengan terpaksa. Subhanallah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, silakan sekali-kali kalau ada orang yang sudah sakit, doanya yaitu husnul khotimah. Tetapi ketetapan husnul khotimah itu bima kanu yaksibun, dengan perbuatan-perbuatan orang itu, walaupun kita mendoakannya. Jamaah yang dimuliakan, qul bima kuntum, dalam kondisi seperti apa kalian dulu di dunia? Subhanallah. Ruhnya bukan disambut dengan tadi apa? Yaqulu salamun alaikum, tapi dengan satu pertanyaan.
Qalu fima kuntum. Ruhnya itu menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Saya ini adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Tuh, baru merasakan. Setelah ruh keluar, baru dia merasakan saya tertindas di muka bumi. Sehingga saya lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, lalai untuk melaksanakan perintah Allah, lalai untuk melaksanakan amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Maka apabila kita tertindas sekarang di muka bumi ini, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, saya mohon maaf kalau malam Senin dengan remaja-remaja yang ada di Al-Qur'an, ingat kamu sudah kerja, karena dari awal sudah ada namanya, mohon maaf, jadi kumpulan-kumpulan remaja dari SMA langsung sekolah, langsung mohon maaf kerja. Ingat, kalau kamu kerja di satu instansi lalu tidak diberikan kesempatan untuk sholat duhur, sholat asar, apalagi maghrib barangkali, ya harus lembur dan lain-lain, fatuhajiru fiha, pindah. Maka dicontohkan oleh Rasulullah SAW, fatuhajiru fiha, berhijrahlah kalian. Ya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullah wasi'ah, kata malaikat itu, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, Allah berikan bumi ini luas. Fatuhajir fiha, maka berpindahlah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, dan mereka telah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka jahanam. A'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah, berarti dua kabar dan peringatan dari Allah sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tinggal kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang merdeka, silahkan pilih. Mau kembali ke hadapan Allah dengan husnul khatimah, mau kembali ke hadapan Allah dengan su'ul khatimah. Saya sampaikan bima kuntum ta'malun, semuanya dengan amal ibadah kita semua. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka amalan-amalan husnul khotimah, yang paling pertama, jemaah yang dimuliakan Allah, kalau Syekh Sabit Al-Bantani menyampaikan juga bahwa amalan-amalan husnul khotimah yang pertama dan yang paling utama, meluruskan akidah, meluruskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila akidah kita tidak lurus, apabila keimanan kita tidak lurus kepada Allah, maka sia-sialah ibadah-ibadah kita kepada Allah. An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah musyrik. Salah satunya, karena tidak lurus beribadahnya kepada Allah, dia mempercayai sesuatu benda hidup, benda mati kepada selain Allah. Jadi luruskan akidah. Panjang Bu, kalau dibuka dengan itu. Silakan buka surat yang ke-59. Surat apa? Al-Hasyr. Oh, si Ibu ini khawatir saya harus hati-hati nih. Ada ustadzah kita. Ayatnya dari 22, 23, 24. Di sana harus diyakini itu. Artinya harus dibaca, harus diyakini. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Benar atau salah Bu? Bu, salah bilang tuh. Gitu. Biar Ibu gak ngantuk. Wallahu, imam kita sering baca itu ya.
wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada fayunabbi wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbari mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahul khaliqul bari'ul musyawwirul musmul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul. Baca itu harus yakin dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah, semuanya komplit di sana. Maka luruskan akidah kita yang pertama. Luruskan akidah kita hanya untuk Allah tatkala kami beribadah, ya Allah. Insya Allah setiap kita beribadah lillahi ta'ala, pasti Allah mencatatnya dengan malaikat raqib, mencatatlah kebaikan dan kebaikan itu, dan langsung disimpan di lauhil mahfuz. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, apabila kita tidak lurus akidah kita, tidak lurus keimanan kita kepada Allah, lalu bergeser karena ingin pujian dari manusia, pujian daripada lingkungan, maka ibadah-ibadah yang telah kita sama-sama laksanakan nilainya tidak ada sedikit pun, bagaikan seseorang menyimpan batu yang pasir di atas batu yang licin, maka tertimpa angin, tertimpa hujan, habislah, tidak ada. Kenapa? Karena riya'an nas, riya karena manusia. Innal ladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billah wa la bil yaumil akhir wa may yakunish syaitana lahu qarinan fasa'a qarina. Diingatkan oleh Allah, orang-orang yang melaksanakan ibadah riya karena manusia, hanya ingin dipandang manusia, wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, dia tidak percaya kepada aku, dia tidak percaya kepada hari akhir, dia adalah teman-teman setan, dan seburuk-buruk teman adalah setan. A'udzubillah. Maka dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah, tatkala kita akan melaksanakan ibadah, niatkan lillahi ta'ala, ya Allah, saya mendirikan salat subuh hari ini semata-mata karenamu ya Allah, hidup dan matimu hanya untukmu ya Allah. Subhanallah. Yang pertama ada 7 tuh, biar sampai semua ya. Yang pertama ada luruskan akidah, luruskan keimanan. Yang kedua senantiasa bertobat, senantiasa membaca istighfar. Karena setiap manusia tidak luput daripada kesalahan dan khilafan. Hanya Rasulullah SAW yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir daripada istirahat kita, mohon maaf, apalagi kita setelah sholat, mendirikan sholat, membaca istighfar minimal 3 kali. Barangkali tatkala kita mendirikan sholat itu ada rukun, ada salah sahnya sholat yang tidak dilaksanakan, kita memohon ampun kepada Allah. Yang penting di awalnya kita niatnya lillahi ta'ala, menjadi imam, menjadi makmum. Jadi yang kedua adalah senantiasa bertobat, senantiasa membaca istighfar. Kan yang namanya tobat istighfar. Karena setiap manusia tidak luput daripada kesalahan. Dalam surat Ali Imran 135 ya Bu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang berbuat kesalahan, kehilapan, dosa dan menzalimi dirinya, dzakarullah, kuncinya dzakarullah, segera ingat kepada Allah. Lalu angkat tangan kita, fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua senantiasa bertobat atau membaca istighfar. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah. Jadi apabila kita menghisab diri, ya Allah ada kesalahan saya, astagfirullahaladzim, ya Allah saya melaksanakan kesalahan, kehilapan, sehingga saya berbuat kesalahan di hadapan-Mu ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena orang-orang yang segera memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah Allah Subhanahu wa taala yang dia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan surga yang luasnya antara langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang kedua, senantiasa bertobat, senantiasa memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW aja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali. Kita berapa kali? 1. HP lupa di mana? Astagfirullah, di mana HP? Mau bekerja, kunci lupa naro karena sama cucu diajak dimainin. Astagfirullah, di mana? Bukan itu. Tetapi mengistighfarkan daripada perilaku kita tatkala kita berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah bertobat dan perbanyaklah membaca istighfar. Yang ketiga, senantiasa bersuci. Senantiasa bersuci. Dulu zamannya Arifin Ilham, ya, subhanallah, dia selalu memberikan fatwanya, jangan lepas daripada air wudhu. Subhanallah, betul. Apabila kita, mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, secara logika kita sedang dalam kondisi bersuci, lalu ajal datang, betul, subhanallah, pasti masuk surga, pasti husnul khatimah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jelas, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya wabil khusus dengan air wudu. Perbanyaklah. Kalau kita, apalagi jamaah yang dimuliakan Allah, amalan yang dilaksanakan oleh Bilal, apa? Dia mampu melaksanakan sholat sunnah wudu setelah dia berwudu. Maka jamaah yang dimuliakan, tatkala Rasulullah SAW Isra Mi'raj, dia mendengar terompahnya Bilal, subhanallah, sampai Rasulullah memperhatikan langkahnya. Coba, Bapak kadang-kadang kalau di depan rumah, sekali-kali langkah tetangga kita, oh ini si fulan, atau ini langkah anak saya, atau ini cucu saya. Coba, Rasulullah SAW mendengar terompahnya Bilal di surga. Maka setelah itu bertanya, ya Bilal, amalan apa yang kalian kerjakan sehingga kami mendengar terompahmu di surga? Bilal tersipu.
malu menyampaikannya. Amalan apa? Bilal, maka saya tidak tinggalkan wudhu dan sholat sunnah wudhu setelah melaksanakan wudhu. Syukril wudhu namanya. Subhanallah. Tetapi tentu dalam waktu-waktu tertentu, dalam tetap tertentu ya. Habis wudhu langsung dimanapun enggak, kecuali sujud syukur ya. Jadi yang ketiga adalah berwudu atau bersuci, senantiasa bersuci, senantiasa berwudu. Yang keempat, senantiasa zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah setiap saat, bisyarra wa dharra, dalam kondisi dan situasi apapun. Berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah, maka hati kita tenang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali kalau kita bawa kendaraan, setelah namanya qiraatul Quran, kita menyimaknya. Kalau kita bawa motor, mohon maaf, dulu waktu saya kerja dari rumah itu mulai bacaan-bacaan yang hafal aja. Oh, hafalnya kuliah, ya kuliah. Hafalnya al-ikhlas, oh, sampai rumah, sampai tempat kerja. Apalagi hafalan-hafalan yang lain. Subhanallah. Berzikir kepada Allah dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi afdal zikri fa'lan annahu la ilaha illallah. Perbanyaklah itu. Kapan saja. Jangan ditentukan, jangan ditetapkan. Oh, saya akan zikir sekian. Pedagang, saya pedagang, apalagi sama orang lain. Nih, kamu ingin laris daganganmu, nih baca zikir ini. Ingat, itu adalah hizib yang akan memberatkan daripada orang yang berzikir karena ditetapkan apanya? Ditetapkan jumlahnya, kecuali yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya secara lisan Rasulullah adalah setelah sholat. Bacalah Subhanallah 33, jangan lebih jangan kurang. Alhamdulillah 33, jangan lebih dan Allahu Akbar, jangan lebih 33, jangan lebih dan ditambah dengan satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Genaplah 100. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang telah sholat, mendirikan sholat, lalu berzikir kepada Allah yang telah Allah aku tetapkan, maka apabila dia mempunyai dosa sebanyak puing di lautan, maka aku akan mengampuninya. Dan aku akan memberikan berbagai kebaikan dalam kehidupannya. Subhanallah. Jadi yang ketiga, yang keempat adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kelima, senantiasa beramal soleh. Ingat, amal soleh itu, mohon maaf, barangkali yang paling ringan apa? Tersenyum kepada orang lain. Bukan jamedut. Apa jamedut? Jamedut, gitu. Ketemu-temu, gitu. Ditekuk, tersenyum. Kita ada di depan rumah sedang menyapu, ada anak kita atau anak tetangga kita mau berangkat kerja. Kalau kita kadang udah pensiunan. Selamat deh, semoga selamat sampai tujuan, kembali dengan sehat dan berkumpul ke keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Subhanallah, kita doakan. Wa alaika, maka kita didoakan oleh malaikat Allah. Subhanallah. Kalau kita sering mendoakan dan mendoakan orang lain, maka kita didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh. Yang paling apa? Tersenyum. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita beramal, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa dulu yang paling utama kita beramal.
wa bil walidaini ihsana. Ingat, berbuat baik Allah, beramallah kepada kedua orang tua. Pertama, wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba, beramallah, berbuat baiklah kepada keluarga, keluarga istri, keluarga suami, sama. Wal yatama, ketiga, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, membahagiakan anak yatim. Rasulullah SAW, barang siapa membahagiakan anak yatim di muka bumi ini, maka nanti Rasulullah mengacukan tangannya, nanti di surga bersama-samaku bagaikan telunjuk dan jari tengah. Subhanallah. VIP, Ibu gak usah umroh berulang-ulang, berikan kepada Nurul Iman. Nih, saya rencana mau umroh 31 juta, 26 juta, kan sekarang gitu, titip untuk nanti santunan anak yatim. Subhanallah. Niatkan untuk umroh mah sudah, haji mah sudah, cukup, sudah. Hajinya kan cukup satu kali. Yang kedua sunnah, umroh juga sama. Enak anak yatim, surga, catat. Tapi saya juga nyumbang. Ingat tuh, awas. Saya juga nyumbang kemarin anak yatim. Ibu kan nyumbang. Alhamdulillah, insya Allah. Gak usah dibilangin. Saya sudah nyumbang. Gak usah. Insya Allah. Udah, Allah tahu. Jangan sampai, ingat, setan kemarin, pintu setan ya, selalu menggosok kita. Menggosok atau menghembuskan kepada kita agar amalan yang dulu 10 tahun kita beramal pada hari ini hapus. Karena apa? Karena disampaikannya daripada amalan-amalan itu. Amal soleh, banyak sekali amal. Wa bil walidaini sana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Yang keempat adalah orang fakir miskin. Wal zaridil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga. Ingat tuh. Wal zaril zunub, dan tetangga yang jauh juga. Tetangga kita non muslim, berbuat baik kepada dia. Tapi jangan ada catatan dan lain-lainnya. Doakan boleh. Ya Allah, saya akan berbuat baik kepada tetangga kami yang tidak seiman. Ya Allah, berikan hidayah dan taufik kepadanya sehingga dia mampu memeluk Islam. Boleh. Tetapi tetangga kita meninggal dunia, Kristen umpamanya dan lain-lainnya, mohon maaf, ya Allah ampunilah dia, dosa-dosa gak boleh, gak boleh. Mendoakan untuk kehidupannya boleh, rezekinya dan lainnya. Ya Allah, alhamdulillah tetangga saya yang non Islam bisa mempunyai mobilnya Alphard, mudah-mudahan sekali-kali saya diajak ke itu, dan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Wal zaril zunubi was sahib. Yang keenam, tentang teman-teman kita. Ingat, kalau teman kita datang, ya Allah, tolong dong bantu saya untuk ini, untuk menutupi kebutuhan saya. Silakan kalau ada. Dan pikiran kita, mindset kita akan membantu. Ya, bayar enggak, jangan gitu. Kalau ada silakan. Yang kedua, insya Allah itu. Kalau yang kedua dia gagal, yang pertama tidak membayar, yang kedua datang lagi, baru. Wazaril zunubi wasahib bil zambi wabni sabil, ibnu sabil. Ingat, pengurus masjid sering didatangi orang-orang yang terlantar, ya. Saya mau ke Sasi, tapi uangnya kecopetan dan lain-lainnya. Berikanlah ala kadarnya. Wabni sabil. Atau kita di dalam perjalanan, suka akak dulu kalau masih Metro Mini, waktu itu tahun 91 ke sini, belum punya motor. Metro Mini 50 ya ke sini ya. Saya, Pak, bisa saya enggak dibayarin karena saya dompetnya kecil. Wah, kasih. Wabni sabil. Yang terakhir, wa ma malakat aimanukum, berbuat baiklah kepada yang kalian punya.
Berarti yang ketujuh. Punya istri, baik terhadap istrimu. Punya putra-putri, baik terhadap putra-putrinya. Punya suami, tetap adalah pintu surga ada di bawah suami. Taat dan melaksanakan apa yang telah diperintahkannya. Subhanallah, ibu kan cuma 2, taat sama suami. Insya Allah, Bu ya, Bu, insya Allah itu 7. Kita berbuat baik, beramal soleh, tetapi ada ketetapannya. Kita baksos, kesana, tetangga kita ditelantarkan, maka harus ada pendataan. Alhamdulillah di Masjid Al-Furqan ada namanya ATM beras. Duafa ada 72 sampai sekarang. Setiap hari Selasa dia tempelkan ATM-nya keluar 4 liter. Isinya ATM air. Iya, begitu. Tetapi jamaah yang dimuliakan, ada juga yang seperti itu. Mohon maaf, nggak apa-apa saya sampaikan. Ada juga yang nakal. Karena setelah tempel, kalau tempelnya agak kurang ini, bisa keluar 2 kali. Sekarang gimana? ATM-nya yang tadi, alhamdulillah dia dapat wakafnya dari ITB. Kalau beli 30 juta. Sekarang dinonaktifkan. Kalau ke Al-Furqan ada sebelah itu tempat wudhu, dinonaktifkan karena sekarang dia udah disiapkan, sudah dikantongin dan ada petugasnya. Itu jamaah yang beramal soleh. Berarti yang keberapa tadi? Yang kelima senantiasa beramal soleh. Yang keenam selalu berdoa. Ingat, doa ruhul ibadah. Doa itu ruhnya daripada ibadah yang telah kita sama laksanakan. Tadi yang 5 itu. Dengan doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Jangan lepas itu. Ya Allah. Atau dalam namanya doa itu, doa syalamat, Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ingat, harus dikeraskan. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Guru saya Imam namanya Syekh Nawawi yang dibantani juga di dalam kitabnya, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. 3 kali baca, ditekankan. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa adlina isab. Subhanallah. Itu dalam doa selamat. Tekankan di sana, berdoa dan berdoa. Yang ke-7 apa? Istiqomah. Ibadah yang pertama adalah luruskan niat ibadah, niat akidah kita dan keimanan kita. Yang kedua, kita selalu atau senantiasa bertobat, beristighfar. Yang ketiga, selalu bersuci. Yang keempat, selalu berzikir. Yang kelima, selalu beramal saleh. Yang keenam, selalu berdoa. Dan yang terakhir, istiqomah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah melaksanakan ibadah kepada Allah. Salatkah yang telah engkau contohkan? Ibadah puasa yang telah engkau perintahkan, haji, umroh, dan berbakti kepada kedua orang tua, apalagi yang harus kami laksanakan? Kata Rasulullah, summastaqim. Apa? Istiqomahlah dalam beribadah. Maka dalam surat Al-Furqan dalam surat disampaikan, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqim tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan.
7 amalan-amalan dalam rangka menghadapi syakaratul maut, yaitu husnul khotimah. Cukup Bapak? Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang akan diwafatkan Allah dalam kondisi husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.